The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ayo Garuda! Awas, 1 poin penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti informasi tentang perkembangan sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Kami baru-baru ini melakukan penelitian kecil-kecilan tentunya teman-teman, tentang pemain belakang Indonesia, yaitu Jai Itses atau yang sering kita sebut Bang Jai. Pria kelahiran Mirlo ini sekarang berusia 24 tahun saat membela Timnas Indonesia. Kekalahan atas Cina ini yang dirasakan oleh Bang Jai adalah kekalahan perdananya bersama Timnas Indonesia. Meski Indonesia sendiri pernah kalah waktu itu melawan Irak dengan skor 2-0. Tapi ketika itu Bang Jai tidak dimainkan sama sekali. Oke, kita akan intip satu persatu pertandingan yang dilakoni Bang Jai bersama Timnas Indonesia. Ini ketika Bang Jai melawan Vietnam dengan skor 1-0, kemenangan diraih oleh Indonesia waktu itu. Ketika laga melawan Vietnam, kala itu Timnas Indonesia menang 3-0 di Hanoi. Kemenangan di Hanoi 3-0 ini mematahkan ungkapan yang salah satunya adalah kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di Hanoi yang sudah sekian lama. Ini uji coba Timnas Indonesia melawan Tanzania dan lagi-lagi Bang Jai tidak dimainkan. Pertandingan ketiga ini Bang Jai dan skuad Garuda melawan Filipina. Indonesia menang dengan skor 2-0. Pertandingan yang keempat melawan Timnas Arab Saudi, si Elang Hijau dengan skor imbang waktu itu. Pertandingan yang kelima melawan Australia dengan skor kacamata 0-0. Dan ini adalah pertandingan yang keenam melawan Bahrain dengan skor 2-2. Pertandingan yang sangat kontroversial tentunya bagi Indonesia versus Bahrain. Nah, pertandingan yang ketujuh ini adalah melawan China yang dilakoni Bang Jai bersama Timnas Indonesia. Apa yang teman-teman perhatikan dan apa yang berbeda dari 5 atau 6 pertandingan yang dilakoni Bang Jai bersama Timnas Indonesia? Ya, tentu saja adalah Rizky Ridho. Dari 5 pertandingan yang dijalani Bang Jai tanpa kekalahan, di situ selalu ada Rizky Ridho berduet dengan Bang Jai di lini belakang Timnas Indonesia. Jadi bukan soal siapa yang jadi tandem Bang Jai di lini belakang Indonesia. Di situ ada Kelvin Verdong, Justin Hubner, dan Nathan Jaon. Selama ada yang namanya Rizky Ridho, di saat itu bersama Bang Jai, Indonesia tidak pernah mengalami kekalahan. Kenapa demikian? Karena selama Bang Jai debut bersama Timnas Indonesia selalu berduet dengan Rizky Ridho, yang artinya chemistry yang terbangun antara Bang Jai dan Rizky Ridho sudah terjalin cukup lama dan mungkin sudah klop. Jadi istilahnya Bang Jai bergerak kemana saja ataupun Rizky Ridho bergerak kemana saja,
Bang Jai sudah bisa membaca arah dan tujuan Rizky Ridho. Sekarang perhatikan gol kedua dengan Cina waktu itu, di mana posisi Bang Jai? Lihat, dia berada di antara Verdong, Nathan, dan Sen Patinama. Kenapa dia seperti itu? Karena memang posisi dia memang seperti itu. Dia akan menutup bola atau lubang yang kosong. Tapi dia lupa, di belakang dia itu bukan Rizky Ridho, melainkan Miss Hilgers. Jika yang di belakang itu Rizky Ridho, bukan Miss Hilgers, Bang Jai pasti tidak akan pusing. Sebab Rizky Ridho tahu ketika Bang Jai di pressing, Ridho pasti turun dan Bang Jai nggak perlu ngomong lagi ke Ridho. Ini sudah settingan, ini sudah hafalan lah ya bagi mereka berdua. Beda dengan Miss Hilgers yang notabene itu baru 2 kali debut bersama Timnas Indonesia di lini belakang. Mungkin ini yang menjadi ibaratnya kikuk lah. Masih salah pengertian dengan Bang Jai. Belum ada chemistry yang terbangun antara Bang Jai dan Miss Hilgers. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang di sini bisa dibilang adalah blunder dari kepala pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Ini bukan masalah bongkar pasang strategi atau bongkar pasang pemain. Lagi pula bukan kesalahan utama bagi Asnawi tentunya. Memang penampilan Asnawi tidak seperti yang kita harapkan pada laga itu. Menurut kami pada saat itu tidak diturunkan langsung Ridho untuk menjadi starter. Coba perhatikan gol kedua Cina ke gawang Indonesia yang dijaga oleh Martin Pais. Andai saja Rizky Ridho berada pada saat itu, pastilah pemain Cina yang mendapat umpan bola itu akan dijatuhkan Ridho di luar kotak penalti. Kartu merah ya kartu merah lah. Ini sudah resiko dalam pertahanan. Setidaknya tidak terjadi gol kedua ke gawang Timnas kala itu. Pasti akan dibikin clear dan clean oleh Ridho. Tapi ya udahlah ya, namanya juga pertandingan pun sudah selesai, sudah kelar. Yang pasti dan yang penting adalah kepala pelatih Timnas Indonesia Sintayong mau dan sanggup mengevaluasi pertandingan melawan Cina waktu itu, serta mengevaluasi kesalahan-kesalahannya. Ya, karena kita semua melihat kesalahan-kesalahan itu, di mana dia mencadangkan Ridho dan Tom Hai. Semoga saja bisa dimengerti dan dipahami oleh kepala pelatih Sintayong, masukan-masukan dan perasaan-perasaan para fans-fans Garuda tentunya. Nah, sayangnya lagi Bang Jai harus absen di laga berikutnya karena akumulasi kartu kuning yang dia dapatkan dalam kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi tanda tanya siapakah pemain nanti yang akan diplot oleh kepala pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mengemban ban kapten dan menjadi jenderal di lapangan Indonesia bersama Rizky Ridho. Memang masih ada Miss Hilgers, Kelvin Verdong, Nathan, dan juga Justin Hubner tentunya. Untuk Jordi Amat dipastikan tidak bisa turun, tidak bisa dimainkan karena memang dia cedera, bahkan dia sudah dipulangkan dahulu ketimbang rekan-rekannya. Bagaimana dengan Kevin Dix? Yang kami dengar, yang kami tahu, memang masih terjadi proses, tapi proses ini sepertinya akan berjalan lambat, sebab adanya terjadi peralihan pemerintahan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru. Ibaratnya tutup buku lah seperti itu. Jadi pemerintahan yang baru belum buka buku, karena proses ini bakal masuk ke DPR juga, sedangkan di DPR itu kan ada komisi-komisi khusus untuk yang masalah kewarganegaraan. Sepertinya DPR itu masuk ke komisi-komisi, kalau nggak salah komisi 10 ya teman-teman, koreksi kalau saya salah. Apalagi saat ini berkas Kevin Dix belum juga masuk ke meja Kemenpora. Seperti yang saya bilang di awal, memang ada proses, cuman ini bakal berjalan dengan lambat. Ya syukur-syukur bisa dikebut oleh Bapak Ketum dengan jajarannya, karena laga nanti
Kevin Dix jika memang benar diproses dan bisa cepat bermain, ini merupakan suatu keberuntungan bagi timnas Indonesia. Sedangkan sumpah-sumpah kewarganegaraan itu kan bisa kita lakukan di luar, seperti yang terjadi dengan Miss Hilgers dan Eliano. Kemenkumham beserta jajarannya mengambil sumpah di Belgia waktu itu, jadi tidak perlu ke Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, ada kabar terbaru dari Bapak manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji, yang memberitakan bahwa Jai Itses bisa bermain di putaran ketiga ini untuk melawan Jepang, anak asuhan dari Hajime Moriyasu, pada laga di Indonesia pada bulan depan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Bapak Sumarji. Kita kutip dari CNN bahwa kartu kuning yang pertama yang diberikan oleh wasit kepada Justin Hubner di laga melawan Vietnam itu terjadi di putaran kedua, teman-teman. Jadi untuk putaran ketiga ini, kartu kuning yang keluar di putaran kedua itu sudah diputihkan, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, Bang Jai bisa merumput, bisa turun jadi starter bersama rekan-rekannya untuk membela timnas melawan pasukan samurai biru ini. Kartu kuning yang diperoleh Bang Jai pada putaran kedua itu sudah tidak berlaku lagi, teman-teman. Sudah tidak dihitung lagi oleh AFC. Jadi untuk para fans Garuda, ini kabar yang cukup menggembirakan tentunya, karena Jai Itses bisa menjadi jenderal lapangan Indonesia di belakang di situ bisa bersama Rizky Ridho, ada Miss Hilgers, syukur-syukur ada Kevin bisa diturunkan, di situ juga ada Hubner. Pokoknya untuk pemain lini belakang stok banyaklah Indonesia. Kita masih kekurangan pemain tengah dan pemain depan. Tentunya yang grade A ya teman-teman. Ya bukannya kita menyampingkan pemain-pemain lokal teman-teman, tapi memang jam terbang, pengalaman itu sangat diperlukan di round ketiga ini. Jika ban kapten di lengan Bang Jai, entah kenapa kami merasa tenang, merasa nyaman dengan lini belakang Indonesia, teman-teman. Ini cuma perasaan kami saja, teman-teman. Perasaan saya pribadi tentunya. Doa dan harapan kita semua tentunya untuk timnas Indonesia untuk lebih baik lagi. Dukung terus, tetap semangat. Dukungan fans timnas Indonesia untuk Garuda tak akan pernah kena lelah. Terus berjuang agar timnas Indonesia bisa terus melangkah lebih jauh lagi, mengharumkan nama bangsa tentunya di level-level internasional. Saya Arsyil Sidik, Papan Skor mengabarkan. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay.